Untuk webnya sih udah berhasil sih nge-save data. Soalnya kita mau masukkan nih. Ini kita masukkan NIM-nya kan kayak di purpose itu kan. Kalian pernah kan masuk purpose? Itu kan kita masukkan NIM kan untuk log activity-nya. Ini di save. Oke nih, ini kan dia masuk ke database-nya. Nah, untuk webnya sih udah berhasil aku bikin, cuma yang ininya Postman-nya ini aku bikin kemarin tadi sih. Tadi aku bikin untuk menampilkan, jadi mirip-mirip kayak fungsi, udah pernah aku coba bilang kan, mirip-mirip seperti yang ada di web. Nah, di sini aku bikin di controllers itu bikin folder baru yaitu API untuk controller si API-nya. Nih. Nah, di sini aku menggunakan model pengunjung sama anggota kan untuk menyimpan data pengunjung dan menampilkan dan diambilnya itu kan dari ID-nya si anggota nanti. Jadi untuk indeksnya itu ini kan untuk mengambil datanya kan, diambil dulu datanya dari database, kemudian ini datanya itu aku cek ada nggak, dapat nggak datanya itu dari database. Kalau misalnya nggak dapat, bagaimana? Kalau misalnya dapat, bagaimana kan? Nah, kalau misalnya dapat, dia aku return responsnya itu dalam bentuk JSON. Jadi bentuknya itu JSON. Di sini itu ini pengunjung resource itu di sini. Jadi dia pengunjung resource ini untuk membuat data itu ke dalam bentuk array. Kemudian di ujungnya nanti setelah di print nanti ini JSON-nya, pengunjung resource-nya ini baru dimasukkan juga program fetch. Udah diambil programnya. Nah, kalau misalnya berhasil, dia harusnya 200 atau 201. Ada cara lain, yaitu langsung aja bikin yang ini, return response JSON, terus data yang mau dimasukkan ini kan logs, kemudian ininya HTTP status code-nya 201 aku bikin. Nah, kalau misalnya datanya itu nggak didapatkan dari database, maka dia akan menampilkan data not found dalam format JSON dengan HTTP code-nya itu 404. 404 itu tahu apa artinya? Ada yang tahu 404 artinya apa? Ini sering loh muncul di web. Server not found. Not found, Not bukan found. ya. Bukan servernya yang not found-nya. Page-nya yang not found. Jadi nggak ditemukan. Nah, ini untuk menampilkannya. Kemudian sama kan untuk modelsnya itu sama. Aku pakai models yang udah aku bikin untuk web. Kemudian untuk ininya, untuk root-nya itu aku pisahkan. Ada yang ini untuk web. Nah, ini untuk API-nya. Tuh. Jadi ininya aku tambahkan path-nya itu aku tambahkan API untuk membedakan dia route untuk API atau untuk web. Jadi mirip-mirip sih cara pengerjaannya. Ininya juga kalau kalian perhatikan code-nya itu sama kan. Ini dengan ini untuk web, ini untuk API. Nah, cara menjalankannya itu kan aku misalnya menggunakan si Postman. Di sini kan kita masih mengakses indeksnya kan, indeks saja. Nah, kalau indeks berarti path-nya langsung aja yang ini. Nah, caranya itu kita buka dulu Postman.
Di sini kita tengok, ini kita mau metodenya itu request-nya dalam bentuk apa? Get, post, put, patch, atau yang lain. Nah, kebetulan kita kan mau indeks. Indeks itu kalau di Laravel, nih, ini indeks itu kalau di Laravel itu menggunakan verb-nya itu get. Kan? Berarti di Postman juga kita ganti jadi get. Kemudian kita masukkan URL-nya. Nih, URL-nya itu, misalnya tadi URL-nya apa? Nih, langsung kita ambil, kita taruh ke sini, kemudian kita lihat nih path-nya API logs. Berarti di sini kita bikin, salah, nih, mana tadi? Ini API logs. Tuh. Kemudian kita send. Ini. Nah, ini kan dia terdeteksi ini dalam bentuk JSON. Kemudian statusnya adalah 200 atau oke. Tuh, time-nya udah dapat, size-nya juga dapat. Nih, inilah data-data yang ada di database itu. Kan ada ditambahkannya di JSON-nya itu program fetch. Berasal dari yang ini tadi, dari controllernya itu. Program fetch itu. Jadi setelah dibuatnya data kita itu yang data dari database dalam bentuk JSON, kemudian ditambahkannya program fetch, string program fetch. Tapi ini nggak wajib ya yang program fetch. Ini kalau kalian hapus juga nggak masalah. Atau kalian mau menggunakan yang ini juga nggak masalah. Ini cara yang simple. Nah, ada cara yang memang ditujukan untuk testing. Itu nanti dia akan bekerja di folder test ini. Ini ada fitur, ini kan di sini ada di get-nya, kemudian di asset-nya. Nah, nanti setelah kita membuat controller tadi, nanti controllernya ini kita testing dia di dalam itu nanti. Tapi kita sekarang lagi ke REST API aja fokusnya dulu. Nah, bisa kalian gunakan yang ini atau bisa kalian menggunakan yang ini. Sama aja sih. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang ini, kita send lagi. Nah, muncul juga kan? Tapi lihat, statusnya udah berubah kan jadi 201 created. Karena aku bikin di sini 201. Kalau yang ini dia secara otomatis dia menyesuaikan sih. Cuma paling sering dia pakai 200. Jadi aku sarankan sih yang ini sih. Biar kalian juga belajar bagaimana HTTP status yang baik dan benar lah. Sesuaikan sama fungsinya. Nah, kalau misalnya dia tidak didapatkan logs-nya ini, misalnya kita bikin, kita bikin aja ini where ID anggota itu sama dengan 1. Nah, di sini kan di database kita pengunjung itu ID anggotanya nggak ada yang 1. Maka dia harusnya masuk ke sini kan di return response JSON data not found dengan HTTP statusnya itu 404. Kita jalankan lagi. Oke. Oh, API logs. Ini masih. Oh, ini di get. Harusnya di get ini kan. First. Kesana lagi. Nah, data not found. Itu pesannya kan. Pesannya adalah data not found dalam bentuk JSON dengan statusnya itu 404 not found. Tuh. Di sini juga kita bisa melihat cookie-nya. Nih cookie-nya. Kemudian ada headers-nya juga. Kan token-tokennya. Nah, terus menggunakan
menggunakan sistem apa, server apa gitu kan. Nah, kemudian untuk menyimpan datanya itu, aku di sini tadi nggak sempat bikin sih, masih gini aja. Ini aku belum tahu ini bisa jalan atau enggak. Karena nggak sempat bikin tadi, cuma sebentar, belum sempat tes. Nah, kita coba aja. Ini kan dia menggunakan controller resource. Jadi dia, kalau resource itu, dia menyediakan semua fitur yang biasanya digunakan untuk web. Ada misalnya kan indeksnya, terus create-nya, store, tuh semua yang ada di sini lah. Sini. Ini kalau resource nih kan, action handled by resource controller. Nah, misalnya kita mau menggunakan store. Biasanya kalau gini, dari create dulu baru ke store. Jadi kemungkinan yang ku bikin ini nggak bisa karena create-nya nggak ku bikin. Biasanya gitu sih. Tapi kita coba aja. Berarti kalau ini kita mau pakai store, verbnya itu adalah post. Kemudian URI-nya itu langsung dari ininya. Langsung dari webnya. Ini juga. Oh, ini udah. Kemudian untuk inputannya itu dimasukkan dari params. Jadi key-nya apa? Nah, di sini aku key-nya aku bikin. Key-nya itu aku bikinnya ID. Di request-nya itu ID kan. Yang mau aku cari berarti kita masukkan ID. Kemudian value-nya berapa? Misalnya yang ini. Value-nya ini. Kemudian apa lagi? Itu aja yang menjadi request-nya. Cuma ID aja. Oke. Kemudian kita run. Kita send. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti dia emang harus dari create dulu ke store. Berarti nggak bisa menggunakan ini. Coba kita bikin aja controllernya, tapi nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai resource. Pengunjung. Oke. Oke. Nah, kita copy aja. Ini. Kita copy. Kemudian indeksnya kita copy juga. Kemudian kita ambil dari sini aja. Dari yang tadi, nih. Ini pengunjung. Oke. Kemudian kita copy aja ini. Oke. Ini berarti 201 kan created. Oke. Request ID first. Oke. Coba. Oh ya. Apa? Nih. Webnya. Oke, kita use. Controllernya itu yang pengunjung. Kemudian ini kita coba pengunjung. Kita klik saja. Oke. Indeks. Oke. Kita coba. Ini berarti create. Tadi enggak kita bikin ya create-nya. Create. API logs create kan. API logs create. ID-nya udah masuk. Oke. Oh, nggak bisa ya?
Hmm. Jadi 12 saya bisa juga ya. Oke. Ini kayaknya aku nggak tahu. Ini harusnya udah pas sih. Pengunjung controller. Pengunjung controller udah harusnya masuk ke sini, tapi dia nggak masuk. Ini save log. Get. Post create logs. Nggak bisa ya. Kayaknya dia nggak masuk ke sini sih. Dia nggak masuk ke sini. Nah, ya, itu nanti aku perbaiki bagaimana cara cuma tahapannya begitu. Dia ke parameter, ID, key-nya apa, kemudian value. Key ini maksudnya yang di request itu ya. Jadi kan kita misalnya ini kan ada request, jangan request. Nah, kita menggunakan yang kita inginkan di dalam request ini ada apa aja. Apakah ID, nama, terus lokasi, siapa tahu kan. Nah, disesuaikanlah. Jika di sini ada banyak yang mau kita butuhkan di request-nya, maka di sini dibikinlah ID, misalnya di sini ada nama, gitu seterusnya. Nah, itu cara menggunakan yang postman. Nah, kalau misalnya menggunakan ini, menggunakan stop UI, bisa kita close saja dulu. Kita hapus saja. Yes, no. Nah, pertama itu kita create dulu REST project. Kita kan mau bikin REST-nya kan, bukan SOAP-nya. Kita create, terus URI-nya apa? URI-nya kita ambil dari yang ini. Nah, bisa aja kalian bermula dari home, kan ada aja tuh pasti yang bermula dari home atau bermula dari login. Nah, kebetulan di sini dia hanya bermula dari indeksnya aja, cuma kita localhost 8000. Dia oke. Kemudian dia akan meng-create project-nya itu lalu di sini. Ini udah ada endpoint-nya, metodenya menggunakan metode apa, get, post, delete, dan segala macamnya. Nah, di sini resource-nya itu. Jadi API logs. Jalankan. Nah, ini kan diulangnya. The content you are trying to view cannot be viewed as XML. Karena di sini kita menampilkannya itu dalam bentuk JSON. Jadi, caranya itu kita pilih nih. Mau dalam bentuk raw, HTML, JSON, atau XML gitu. Nah, ini JSON. Found. Jadi apa sih ini? Ini API logs. Udah pas kan? API logs. Nah, ini masih yang kita bikin itu tadi.
Nih, tadi kalau misalnya not found dia di sini ada ini pesannya tadi. Kemudian untuk ininya, untuk statusnya itu nih. Di sini header-nya, representation-nya di sini kan ada. Type-nya fold, media type-nya itu JSON, status code-nya itu 400. Tuh. Nah, kalau misalnya dia found nih. Ini datanya kelihatan di sini, kemudian header-nya, token-nya, cookie-nya sama kayak yang di Postman tadi. Kemudian di sini. Ini responsnya itu yang paling terakhir ya. Tadi ini kan yang pertama, ini yang kedua. Ini 200. Udah oke gitu kan. Tuh. Nah, jika mau ini inputan parameternya itu kita buatnya itu kalau dari 10 itu di sini nih. Authorization header attachment representation. Ini dari sini parameter. Jadi ada misalnya ID, value-nya itu ini bisa dari parameter itu, bisa juga langsung dari sini nih. Nih, sama aja sih, sama nama gitu kan. Nama ini dijalankan. Ini kan di sini data not found. Tadi kita kan nggak bisa menampilkan ininya. Nah, tuh kalau misalnya menggunakan SOAP UI. Nah, kan ada beberapa dari kalian yang menggunakan login dulu kan, harus login. Di situ dia gunakan authorization. Kalau SOAP UI itu dari sini add new authorization, mau menggunakan yang mana? Yang basic. Misalnya ini kan username, password domain. Atau ini menggunakan header-nya. Oke. Kalau untuk Postman dia dari sini authorization-nya. Ini menggunakan apa? API key, basic, mirror token, API key. Tuh. Kalau ini untuk penjelasannya di sini ada nggak ya? Ini HTTP test. Nih. Ini ada penjelasannya sih. Bagaimana caranya untuk membuat JSON-nya itu. Oke. Nah, aku ini tadi dapat, tapi dia menggunakan Sanctum ini. Kalau kalian mau coba, ini ada, dicari aja. Ini sih source-nya yang bisa digunakan. Nah, ini yang menggunakan Laravel. Yang tadi yang Python itu belum sempat aku coba. Coba kita cari Django REST API. Ini REST framework. Wah, ngelek deh. Oke, itulah kira-kira untuk REST API-nya. Kan, ya kalian lihat kan bagaimana si fungsi kita itu pasti akan digunakan untuk REST API-nya. Makanya aku selalu bilang dikejar untuk membuat fungsinya. Nih, REST. Jadi dia kalau yang di Django berarti harus kita install lagi aplikasi untuk REST-nya. Kan? Sama ininya kan
sama dengan fungsi-fungsi biasa. Ini URL pattern-nya sih. Nih. Ini HTML-nya. Kalau penggunaan Postman itu sama sih, mau Django atau ini, atau Laravel. Masih modal untuk ini di include REST framework URLs. Ini kan untuk endpoint API-nya yang ini nih. Ini kalau Django bisa ada disediakan aplikasi untuk REST framework-nya. Jadi nggak harus ke Postman. Jadi udah disediakan sama Django-nya sih. Oke, kira-kira udah dapat gambaran, Dek? Bagaimana ininya, REST-nya, REST API-nya? Udah dapat gambaran? Udah terbayang bagaimana nanti dibuat fungsi-fungsinya? Udah adanya nambah fungsi kalian? Halo? Masih kedengaran kan suara aku? Kedengaran kok. Masih bisanya ini kalian kerjakan fungsi-fungsi kalian, proyeknya? Perbedaan Postman sama SOP UI. Perbedaannya itu kalau menurut aku pribadi, Postman dia tampilannya lebih simple, kan? Lebih cantik sih tampilannya daripada yang SOP UI kan nih rame kali, padat. Ini kan lebih padat dia kalau SOP UI ini. Tapi kalau Postman dia kan lebih rapi. Tapi kalau fungsinya sih yang kulihat mirip-mirip sih, nggak terlalu banyak perbedaan. Sama-sama memiliki authorization-nya. Ini juga, cuma kalau misalnya ini untuk URL-nya kan, ini kita bisa dari segala sudut sih. Di sini ada SOP ininya, SOP API-nya juga. Kalau untuk ini masih REST API belum kalah banyak sih perbedaannya, Dek. Kenyamanan aja sih deh. Kalian menggunakan yang mana? Cuma kalau misalnya mau lebih apa ya aku bilang, lebih pengen terlihat programmer, ke SOP UI lah. HTML dia kan karena lebih cantik tuh makanya tampaknya. Ini ada previewnya, Pak. Oh, ini nggak ada, ini HTML aja. Kalau di Postman
Aku dari previewnya. Misalnya kita ini kan aja dulu. Ini kok pos. Ngelek lagi. Itu kalau dari yang pengalamanku ya. Tapi aku kemarin nyobanya pakai yang ini Postman. Ada temanku juga pakai SOP UI. Kenyamanan kita sih. Ini udah. Ya. Kalau misalnya di Postman, setahu aku nggak sulit kita mencari ininya, lognya. Kemarin ada sih di sini harusnya. Apa karena aku nggak login. Nah, kalau di Postman itu kan misalnya kalian punya ini ada HTML-nya, dia nanti skip. Nah, kalau misalnya di Postman, kalau misalnya dia ada HTML-nya, dia kelihatan di preview ini. Kalau SOP UI ini kayaknya nggak ada sih. Dia cuma code-nya aja, XML, JSON, HTML, sama raw. Kalau Postman kan ada preview-nya itu bagaimana. Di post method ini. Nih kan, kalau di Postman dia kelihatan bentuk HTML-nya. HTML, bentuk webnya. Iyalah, HTML lah. Django nggak perlu install Postman atau SOP UI. Harus kalau untuk proyeknya sih enggak sih, kalau untuk proyek ya. Tapi setauku kalian nanti akan ada tugas untuk ini, tugas untuk ngecek REST API dari web lain, misalnya kayak GitHub itu. Nah, itu kan nggak mungkin kalian menggunakan Django. Mereka kan belum tentu pakai Django. Jadi tetap diinstal lah Postman-nya itu untuk tugasnya. Tapi kalau untuk proyek, nggak harus sih. Karena udah disediakan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya, Dek? Udah dapat gambaran gimana? Jadi udah bisa lah. Udah kalian rancang kan ininya? Request REST API untuk ini, desain API untuk proyek kalian.